Ya, bismillahirrahmanirrahim. Eh, Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita bisa bertemu pada siang yang berbahagia ini, yang mana ini juga saya pikir merupakan bagian dari apa ya, kesempatan yang sangat bagus ya. Biasanya kalau siang-siang kan kalau nggak tidur ya tidur kan gitu kan, atau main game atau apa gitu. Maka memang sangat bagus sekali acara ini, meskipun juga kami dosen itu juga punya banyak kegiatan yang lain. Tapi bagi kami mahasiswa adalah orang yang cukup penting, ya. Kenapa? Karena bagi kami antumlah yang akan melanjutkan amal-amal kami di masa mendatang. Ya, jadi benar tadi yang disampaikan Ustaz Wahyu, ya. Terus supaya antum itu, ya terkait dengan tadi submit PKM terus kok nggak ada yang berhasil, bukan masalah. Justru kalau antum pengen naik tingkat, pengen apa ya istilahnya itu, pengen mencapai tingkat yang lebih tinggi, hadapi tantangan-tantangan yang lebih berat. Itu wajib. Ya kan? Antum nggak akan sampai ke tingkat nasional kalau antum tidak pernah ikut lomba-lomba tingkat nasional sekalipun, ya. Maka ikut aja terus. Kalah itu adalah pelajaran. Gagal itu adalah apa? Pelajaran, ya. Oh, gagal berarti anak tahu cara gagal, kan gitu kan? Nah, ya jadi bukan gagal terus gimana? Ya nggak gimana-gimana orang gagal kan itu kan. Berarti ente tahu cara gagal. Cuman ente belum tahu cara berhasil kan? Nah, cari cara untuk berhasil. Ya, tapi tahu cara gagal juga penting apa enggak? Penting. Karena kehidupan itu kumpulan antara kegagalan dan keberhasilan. Ya, antum harus tahu itu. Ya. Antum jangan tanya Ustadz Wahyudi udah gagal berapa kali dan apa yang sudah beliau hancurkan. Banyak. Ya, waktu saya jadi guru dan sebagainya. Banyak. Kalau mau cerita bisa sampai sore. Tapi ya itu tadi. Dari situ belajar, 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 terus belajar. Itulah manusia. Ya. Jadi nggak benar kalau dibilang nggak pernah belajar, bisa kelas atas terus. Enggak, belajarnya nggak di kelas. Jangan jadikan kelas itu hanya tempat belajar saja. Nah, ini cukup keliru. Ya, baik. Saya rasa sudah mulai di-share ya. Mahis sudah dapat kan? Oke. Nah, itu ya. Itu pengantar dari saya. Adapun untuk menulis ilmiah itu tidak sulit sebenarnya. Ya, saya mengawali dari apa sebenarnya fungsi karya tulis ilmiah. Ya, kalau antum melihat di slide itu, fungsi karya tulis ilmiah itu yang pertama adalah menjelaskan. Menjelaskan. Jadi hanya menjelaskan saja itu sudah menjadi sesuatu karya yang ilmiah. Saya kasih tahu contoh pentingnya penjelasan. Saya mau nanya ke antum. Teman-teman, kalau belum bayar SPP, apakah dilarang makan ke dapur? Loh, kan aneh banget kan itu. Mestinya kok belum bayar SPP ya nggak boleh makan kan gitu. Belum bayar kok makan. Iya apa enggak? Coba kalau dihitung-hitung kan aneh. Kalau dipikir-pikir ya, kenapa kebijakan pondok seperti itu? Kira-kira menurut antum kenapa? Nggak ada penjelasan. Coba antum sekolah di luar misalnya, di UGM atau di mana. Coba aja antum. Nggak DU. Nggak akan dicari nggak DU. Tapi habis itu nama antum hilang. Antum kalau nggak percaya coba aja. Nanti kalau yang keluar-keluar, yang mau keluar, apalagi yang teriak-teriak, di luar enak. Ya antum tanyalah sayur-sayurnya yang udah di luar sana enak nggak gitu. Enak di sini, belum belum bayar bisa makan ya kan, minum unlimited ya bang nggak. Nah, antum minum di sini perlu beli Armila nggak? Ayo beli Armila ke Masrop aja kali kan gitu kan. Nah, dan lain sebagainya. Itu adalah sederhana. Tapi ada penjelasan di balik itu. Penjelasannya adalah apa? Ada sintesa pondok yang namanya apa? Sanggit. Apa itu sanggit? Ya, kedermawanan pengasuh. Belum bayar, kasih makan, kasih ini dan lain sebagainya. Belum bayar karena apa? Kedermawanan pengasuh. Coba di luar, antum antum bisa ngutang beli di warung apa-apa, nggak bisa. Tapi di sini antum sekolah ngutang, ya apa enggak? Secara teknis begitu. Itu jarang kita perhatikan. Maka karya ilmiah itu bisa menjelaskan hal-hal yang seperti itu. Kan nggak banyak orang tahu. Kalaupun sudah ada yang sebagian yang tahu, pasti nanti akan muncul orang-orang lain yang tidak tahu. Itulah pentingnya karya ilmiah penjelasan. Ada juga karya ilmiah yang dia itu sifatnya adalah ramalan. Ini bukan ramalan cuaca atau
ramalan yang basicnya apa namanya rasi bintang, batu rasi bintang. Sekarang nggak ada ya. Ramalan-ramalan zodiak atau apa. Ini ramalan yang dia itu sifatnya karena diketahui dari siklus dan pola-pola kehidupan ya baik di alam maupun di manusia. Saya kasih tahu contoh siklus manusia dan contoh siklus maba kan gitu kan. Contohnya misalnya jadi mahasiswa baru. Nanti akan ada siklus di mana tuh suruh mengerjakan tugas. Tapi cuma disuruh mengerjakan tugas artikel saja. Antum belum tahu cara mengerjakan tugasnya. Akhirnya apa yang terjadi? Copy paste pakai AI. Nah, itu sudah selalu terjadi. Tahun depan ada nggak mahasiswa baru yang mengerjakan artikel tahun depan nanti? Tapi pakai AI atau copy paste? Ada nggak? Pasti ada. Karena itu sudah siklus dan bisa diramalkan. Ya kan? Banyak hal-hal yang bisa diramalkan dengan prediksi-prediksi yang sifatnya perhitungan, yang rasional dan empiris. Bisa dilakukan. Nah, itu kayak gitu. Itu juga masuk sebagai atau bisa ditulis sebagai karya ilmiah. Gimana? Ini situ. Apa kan? Ya. Lalu ada karya ilmiah yang sifatnya adalah kontrol. Yaitu apa kontrol itu? Merespon suatu isu. Seperti isu guru gembul misalnya. Isu akun Fufu Fafa atau Merdeka Belajar. Itu bisa ditulis sebagai sesuatu yang ilmiah. Kenapa? Karena merespon. Dengan merespon atau apa ya, mengawal suatu isu dan itu bisa ditulis sebagai karya ilmiah. Lalu ada jenis-jenis karya ilmiah ya, baik itu makalah atau kertas kerja, ada proposal penelitian, itu juga karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, yaitu tugas akhir ya. Sudah bisa dilihat ya filenya ya. Ya. Ada laporan penelitian atau pengabdian masyarakat, itu juga bagian dari karya ilmiah. Karena dia menuliskan hal-hal yang benar-benar ada dan terjadi. Itu ciri-ciri karya ilmiah. Ya. Tapi karya ilmiah itu bukan kitab suci, bukan. Kalau kitab suci ngomong hal-hal yang benar-benar ada, sudah terjadi dan akan terjadi. Meskipun orang belum tahu. Contohnya akan ada surga dan neraka, pasti akan ada. Tapi orang satu pun tidak ada yang bisa membuktikan karena belum nyampe waktunya. Nah, itu dia. Ya, tapi karena ada ayat-ayat Al-Qur'an itu, isi Al-Qur'an itu sebagian besar bisa dipercaya, maka hanya soal waktu, sisa-sisa ayat yang belum terbukti itu akan terbukti. Nah, seperti itulah namanya kitab suci. Kalau karya ilmiah itu bukan kitab suci. Hanya ketika antum, misalnya saya punya karya, habis itu antum nanti sudah lulus S1, S2, antum membaca karya saya menemukan tulisan, antum bisa mengoreksi, boleh saja. Mengoreksi seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir adalah artikel dalam jurnal ilmiah. Itu adalah jenis karya ilmiah yang memang cukup sulit untuk ditulis. Ya, saya bilang sulit bukan berarti mustahil. Ya. Sulit karena ada banyak hal-hal, banyak langkah-langkah yang harus kita lakukan. Tapi bukan berarti itu tidak bisa dilakukan. Hanya saja banyak yang perlu dilakukan. Ya. Ada beberapa faktor kesulitan dalam menulis ilmiah. Yang pertama, kenapa kok antum kesulitan? Karena antum sendiri tidak paham struktur karya ilmiah itu bagaimana. Struktur itu maksudnya apa? Ini di pendahuluan dikasih apa? Bikin judulnya itu seperti apa? Itu namanya struktur, ya kan? Itu ibarat antum tidak pernah belajar pertukangan, tapi antum mau bangun rumah. Gimana cara antum bangun rumah? Apa dulu yang mau antum bangun? Kalau desain rumah mah bisa aja antum desainer. Tapi mau bangun rumah, kalau tidak tahu apa struktur rumah dan bagaimana cara membangunnya, ya tidak akan jadi. Ya, itu seperti itu. Maka memahami struktur menulis karya ilmiah itu penting. Akan saya jelaskan contoh-contohnya. Yang kedua karena gagal menemukan referensi yang tepat. Jadi teman-teman ini kenapa kok saya kok buntu otak saya, Sar? Bukan buntu kawan-kawan, tapi antum tidak membaca masalahnya. Orang pengen dapat judul artikel ilmiah, caranya gimana? Ya harus membaca.
Bukan antum diam di hamam selama 1 hari semalam, bukan, tidak akan dapat apa-apa, kan? Jadi tidak bisa direnungkan. Supaya antum mendapat artikel ilmiah, itu antum harus membaca. Sama kayak antum yang di sini, misalnya teman-teman yang ada nggak yang di sini yang suka-suka bikin desain gitu, atau suka disuruh bikin desain gitu? Ada? Ada nggak? Ada. Ada siapa? Ente? Ente kalau mau bikin desain, apa yang ente lakukan? Kadang nyari referensi, ya kan? Nah, itu sama juga. Orang mau menulis artikel juga harus mencari referensi, ya kan? Kayak antum dulu pernah jadi panitia-panitia tuh kan? Panitia apa itu? Yang paling belakang sendiri. Paling belakang. Siapa namanya? Hah? Rival. Pernah jadi panitia apa dulu di Gontor apa di mana gitu? Panitia apa? Oh iya, AMSUS. Ya. Jadi panitia AMSUS. Gimana caranya jadi panitia AMSUS? Dua ima ente buka dokumentasi atau ente nanya kakak kelas. Ya apa enggak? Ya, sama membuat artikel ilmiah itu juga tidak beda dengan membuat hal-hal yang biasa untuk buat itu sebenarnya. Maka jangan jangan dianggap ini sesuatu yang sulit. Yang ketiga, karena seringnya hanya bisa sebatas copy paste atau menggunakan AI, makanya antum tidak berkembang. Nah, maka benar tadi disampaikan satu. Gunakan AI itu bisa apa namanya? Tidak membantu, itu malah merusak. Nah, gimana sih pakai? Alah Pak Adrianus. Ya intinya gitu ya. Jadi kalau antum terlalu menggunakan AI, itu lama-lama antum akan berkurang kemampuannya dalam membuat sesuatu. Ya, antum aja sekarang pakai komputer mendesainnya. Apakah antum pakai tangan bisa juga? Ada yang bisa, ada yang enggak. Mulai berkurang. Nah itu contoh. Ya. Lalu struktur dalam karya ilmiah itu apa? Ya, strukturnya tentu saja harus ada judulnya. Judul biasanya diharapkan yang unik, langka. Tapi ya nggak harus langka-langka amat sih. Kalau langka malah jadi aneh, nggak dikira judul kan gitu kan. Informatif dan juga merepresentasikan isi. Ya, jadi judul itu bisa jadi dibuatnya terakhir, bisa saja. Kalau antum mau nulis, judulnya dibuat terakhir atau pertama saja. Ya nggak mesti dibuat di awal. Antum itu ketika mau menulis itu bukan mencari judul, tapi mencari apa? Tema mau nulis apa, ya kan? Cara memikirkan tema itu gimana, Ustaz? Ya kita bisa mikir. Kita ini di prodi apa, teman-teman? Ya, Pendidikan Bahasa Arab. Mata kuliahnya apa aja? Satu aja. Mata kuliahnya Ustaz Wahyudi apa? Maharotul Istima. Oke, dalam Maharotul Istima itu ada apa saja? Nah, caranya kayak gitu. Dari yang luas terus turun lagi ke yang lebih kecil, ke materi kuliah, terus dalam Maharotul Istima itu pertemuan pertama itu isinya apa? Atau pertemuan kedua membaca atau apa, judulnya apa? Membaca, menulis, mendengarkan. Maksudnya mendengarkan itu apa cara mendengarkannya? Nah, jadi ada cara-cara untuk latihan mendengarkan video. Oh, berarti bisa dong saya menulis artikel tentang strategi meningkatkan kemampuan Maharotul Istima. Oh, gimana caranya? Ya kalau begitu dengan video-video konten, boleh aja. Karena makin sering kita mendengarkan bahasa, akan makin sering kita mudah memahaminya. Ya kan? Lama-lama, antum akan makin sering bisa menggunakannya. Nah, itu tahapan-tahapan orang menggunakan atau apa ya istilahnya itu menerima bahasa yang lain. Seperti itu, ya. Tapi harus dari dasar. Ya. Jadi ternyata judul itu bisa dibuat dengan cara yang sederhana. Oke, saya tanya lagi. Antum PBA, mata kuliah yang antum ikuti di Ustaz Alfi apa mata kuliahnya? Studi hadis. Dalam pelajaran studi hadis ada bab apa saja? Oh, nggak ingat kan? Nah itu, jadi gitu cara mencari judul itu apa? Dari prodi kita ini apa? Terus mata kuliahnya apa? Terus apa lagi? Di dalam mata kuliah itu ada pembahasan tentang
apa. Nah, itu nanti gitu terus sampai terakhir. Sampai kecil. Kalau sesuatu itu masih bisa dicari lebih kecil lagi, maka judul antum akan menjadi apa? Unik dan langka. Nah, itu supaya judulnya unik dan langka itu cara mikirnya kayak gitu. Saya prodi apa? FBK. Mata kuliah apa ya yang saya suka ya? Oh, saya suka. Mata kuliah apa yang antum suka? Ini yang terakhir nih. Mata kuliah apa yang antum suka? Jangan harus tulis simak atau Sudiatis. Selain itu, apa? Enggak suka kuliah sama ini. Wah, agak kriminal ini. Oke, suka apa mata kuliahnya? Worldview? Oh, kayak iya. Ya, paling juga pusing ya kan? Oke lah, yang sampingnya. Suka mata kuliah apa? Ilmu pendidikan. Dalam ilmu pendidikan ada pembahasan tentang apa? Iya, jadi ada tarbiyatul akli misalnya. Ya kan? Oh, saya mau bahas tarbiyatul akli dan peran bahasa Arab dalam itu. Boleh aja. Berarti bisa jadi kan? Itu cara menemukan tema yang unik dan langka dan bisa spesifik. Cara mikirnya berasal dari apa? Ini saya prodi apa dan lain sebagainya. Bisa juga cara yang lain. Nanti saya kasih tahu. Identitas jangan lupa abstrak. Abstrak ditulis terakhir teman-teman ya. Ini hanya strukturnya. Kapan kita nulis abstrak? Bukan di awal antum menulis. Bukan itu cara nulis abstrak. Abstrak itu justru ditulis ketika artikel sudah selesai. Ustaz, saya mau conference, tapi diminta abstrak. Terus gimana? Ya selesaikan dulu artikelnya. Itu kayak gitu. Ya, memang sih lama-lama nanti kita akan bisa membuat abstrak walaupun artikelnya belum jadi. Lama-lama bisa kayak gitu. Ya. Itu sama seperti antum apa namanya? Main bola. Dan antum hidup sekarang ini sudah bisa jalan, sudah bisa berlari, ya kan? Ya awalnya antum bisa berjalan itu dengan apa? Merangkak dulu ketika kecil. Habis itu apa? Ya belajar berdiri dulu. Lama-lama bisa berlari. Nah, kalau antum sudah gede, sudah banyak pengalaman, antum bisa langsung lari. Sama kayak antum nulis. Ketika antum sudah banyak menulis, antum lama-lama akan bisa langsung nulis abstrak. Karena antum sudah punya gambaran isinya akan bagaimana. Tapi itu beda dengan antum. Yang mana antum menentukan judul atau tema saja masih bingung. Nah, ini yang paling penting. Lalu ada keyword itu. Keyword itu adalah kata kunci atau konsep apa yang kita mau hubung-hubungkan. Kayak tadi contohnya apa? Tarbiyatul akli, bahasa Arab, atau tarbiyatul akli, pendidikan bahasa Arab. Nah, itu termasuk keyword. Karena bisa jadi apa? Konsep penting yang mau dijadikan bahasa. Oke. Judul. Wah, nulis judul gimana ya? Mencerminkan topik, ya kan? Jangan tulis judul yang tidak jelas. Kalau tidak bisa merumuskan judul di awal-awal, rumuskan nanti saja. Ya. Judul dapat dirumuskan dalam bentuk utama atau dalam bentuk subjudul. Nah, nanti bisa dilihat ya. Judul karya ilmiah dirumuskan secara jelas, tegas, dan tuntas. Gitu. Jadi jangan menulis judul yang sangat apa namanya? Sangat umum. Pendidikan bahasa Arab di Gontor. Nah, kan luas sekali pembahasannya. Bisa aja nanti kayak tadi, tarbiyatul akli dan proses pendidikan bahasa Arab di Gontor. Nah, itu baru bisa agak kecil. Jadi kayak gitu cara mikirnya, ya. Nah, cara milih judul, baca dulu karya dosen, ya. Antum lihat slide aja, nggak usah lihat saya nggak apa-apa. Cara yang paling mudah itu apa? Baca dulu karya dosen. Silakan browsing nama dosennya di internet, mesti ada. Karena kami punya kewajiban untuk menulis, ya kan? Hanya saja mahasiswa belum mau membaca. Nah, ini masalahnya di situ. Dosennya sudah nulis, mahasiswanya masih makan, jelek gitu, atau apa yang lain-lain. Ya kita tidak menyalahkan, tapi itu yang terjadi, ya apa enggak? Ya. Antum lebih suka baca buku atau nyekrol?
Lah iya seperti itulah yang kita baca adalah sesuatu yang menarik saja. Oke. Nah, konsultasilah ke dosen yang penulisnya. Boleh aja, antum baca dulu, antum cari Google Scholar-nya Ustaz Wahyudi di mana. Itu browsing aja. Muhammad Wahyudi Unida Gontor. Klik aja di Google. Nanti ketemu. Wah, ini karya Ustaz Wahyudi. Baca. Nah, penting. Ya. Baca nanti antum dari situ, kok tertarik yang ini ya? Saya mau konsultasi. Ustaz, saya mau tanya tentang artikel antum. Ada nggak judul yang bagus untuk saya tulis melanjutkan artikel ini? Nah, kayak gitu tanyanya. Ya, jadi begitu insya Allah dosen-dosen apa? Welcome. Ya, Ustaz Wahidi ya. Nah, udah ya, bagus. Ya. Hanya saja itu tadi antum perlu baca dulu. Ya. Dan konsultasi juga ke dosen. Apa aja referensinya Ustaz? Ya kan? Saya mau baca apa dulu ini? Saya harus baca apa dulu? Mana dulu yang perlu saya baca? Ya kan? Itu kayak gitu. Ya, kami memang jarang sekali punya waktu untuk mengajari mahasiswa secara praktis menulis artikel ilmiah itu dari A sampai Z bagaimana. Ya, tapi kalau memang kapan-kapan diperlukan ya kita buat saja. Nah, contoh judul, coba lihat contohnya. Apa itu? Siapa yang nulis? Dosen antum atau bukan? Kakak kelasnya atau bukan? Halo? Ya, analysis of Arabic language student activities in Arabic language camp. Oh, kan? Ada kegiatan Arabic camp bisa ditulis, ya Pak enggak? Kenapa? Karena fungsinya karya ilmiah itu apa tadi di awal? Menjelaskan. Oh, ini ada Arabic language activities di language camp. Bisa ditulis, Sir? Ya bisa. Kalau antum menulis. Kalau dibiarkan saja ya tidak bisa. Siapa di situ dosennya? Antum lihat. Udah kan? Siapa tadi situ kakak kelasnya? Antum lihat. Hairudin tuh kelas berapa sih? 3 ya? Apa 4 ya? Nah, itu tanya mereka nulisnya gimana prosesnya. Ada lagi yang berbahasa Arab. Ini ada nih. Tahlilul amri min siyagin wa ma'aniha fi kitabil Maulid Ad-Dibai lil Imam Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Asy-Syafi'i bin Ad-Diba Az-Zubaidi Asy-Syaibani. Wah, dirasatu ilmil ma'ani. Kalau ilmu ma'ani berarti pembelajaran apa teman-teman? Balaghah. Jadi judul itu kadang-kadang bisa sepanjang itu, ya. Dari sudah apa namanya disconnect. Ya itulah namanya hidup. Ya, nggak usah dimarahin. Tidur itu kan mukjizat, ya kan? Ashabul Kahfi mukjizatnya apa? Coba pikirkan kayak gitu, ya. Iya, emang capek, tapi orang itu senang karena itu bagian dari proses yang akan membentuk kita, ya. Gitu ya teman-teman ya, coba dilihat ini. Ini siapa kakak kelasnya yang nulis ini? Said Yusuf Aziz itu loh yang lagi S2 kalau nggak salah itu. Iya. Nah, tanya boleh. Ya. Jadi kita banyak. Wah, ada lagi nih. Pendampingan peningkatan literasi dan numerasi. Kegiatan kayak gini bisa saya ditulis? Bisa saja. Kan tadi saya bilang apa? Artikel ilmiah itu bisa menjelaskan sesuatu yang jenisnya penelitian atau pengabdian masyarakat. Bisa terbit karena ditulis. Kalau tidak ditulis ya tidak terbit. Ya. Jadi menulislah. Ya. Ada nggak dosennya di situ? Ada. Begitulah antum biar tahu. Ya. Bisa kayak gitu, ya bisa. Berarti saya bisa, Ustaz. Ya bisa. Gitu. Kalau antum sudah menulis bagian, datang ke dosennya. Nanti mesti akan apa? Dosennya akan bisa bimbing. Tapi kalau antum datang dengan kosongan, ya, datang itu, Ustaz, saya sudah punya artikel seperti ini, draftnya, menurut antum gimana masukannya? Nah, jangan malah tanya lagi, Assalamualaikum Ustaz Wahyudi, apa judul yang bagus untuk karya ilmiah? Wah, ini bikin kebakaran. Ya kan antum sudah ikut pelatihan.
Ya, berarti antum paling tidak nanti kalau ke Ustadz Wahyudi lagi, kalau sudah ke Ustadz Wahyudi lagi nanti setelah ini bawa apa? Draftnya. Atau yang PKM kemarin, yang PKM AI atau apa itu dilanjutkan lagi. Bisa saja. Jangan sampai tidak punya karya. Karena kalau antum nanti mau S2 luar negeri atau apa, diantaranya antum akan dicari karya antum banyak apa enggak. Ya, berarti menandakan antum benar-benar bakal selesai, bakal apa namanya, bakal lulus dengan beasiswa itu atau tidak. Kalau antum tidak punya apa-apa, hanya keberanian saja, ya gimana cara orang tahu kalau antum punya kemampuan? Ya apa enggak? Ya, antum mampu mengorganisir menjadi apa ketua bagian atau UKM dan lain sebagainya. Jangan lupa ditulis kegiatannya. Karena ada kegiatan sini bisa ditulis. Antum TPA bisa nggak ditulis jadi pengabdian masyarakat? Bisa. Cari nanti di Google. Kan contohnya gimana artikelnya? Bisa, bisa coba. Nanti minta koreksi ustadz-ustadznya. Itu jadi kita bisa mulai dari hal-hal yang sudah kita lakukan tapi belum ditulis. Pendahuluan isinya apa ya Ustadz ya? Pendahuluan itu isinya isu atau kasus yang mengandung fokus yang mau dijelaskan. Ya. Jangan bikin pendahuluan terlalu jauh dari judulnya. Misalnya judulnya apa di sini nih? Pendampingan peningkatan literasi. Nanti pendahuluannya Indonesia adalah negara kepulauan dengan 11.000 pulau, penduduknya 275 juta, presidennya sekarang Prabowo Subianto. Tidak perlu bikin pendahuluan seperti itu kawan-kawan. Membuat pendahuluan itu langsung saja judulmu apa, paragraf pendahuluannya langsung menulis itu. Nah, kita lihat contohnya nanti. Ya, menunjukkan posisi artikel terhadap penelitian terdahulu. Jadi, kalau referensinya apa, itu antum meringkas. Oh, ternyata sudah ada yang menulis tentang apa namanya Maharotul Istima dengan video. Nah, tapi hasilnya gimana? Terus saya mau nulis yang gimana? Nah, jadi pentingnya pendahuluan itu adalah menjelaskan Anda mau nulis apa yang berbeda dari orang lain. Itu ya. Pendahuluan itu fungsinya apa? Menunjukkan posisi Anda, ya kan? Posisi tulisan Anda itu bagaimana dan apa bedanya dengan orang lain. Ya. Itu sama kayak orang jualan. Banyak nggak yang jualan soto? Banyak. Di sepanjang jalan depan situ yang jualan soto berapa? Soto. Ada soto dekat situ ada. Oh, sono juga ada. Yang Kertek sana juga ada soto. Ya apa enggak? Mereka kan sama-sama soto, ya kan? Bedanya apa? Ada identitasnya yang lain-lain. Oh, di sana ada telur puyuhnya. Oh, di sana gorengannya basah. Oh, di sini gorengannya lebih kering. Oh, di sana ini. Oh, di sana rasanya lebih oriental. Oriental. Oh, oriental. Oh, di sana lebih dan lain sebagainya. Jadi itulah kita tuh menunjukkan. Banyak yang jualan nasi goreng, banyak. Tapi kan apa yang antum cari? Ada nggak yang nyari nasi goreng murah? Ada. Ada nggak yang nyari nasi goreng enak? Ada. Ada nggak yang nyari nasi goreng yang berkelas? Ada. Semua orang mencari sesuatu yang berbeda. Meskipun sama-sama nasi goreng. Makanya artikel itu juga gitu. Antum mau menyediakan apa buat calon pembaca? Makanya tujuan menulis artikel itu satu saja. Misalnya apa? Ingin menjelaskan pelaksanaan pembelajaran balaghah. Bisa saja ditulis. Ya kan? Kata siapa nggak boleh tulis itu? Boleh saja. Menjelaskan pelaksanaan pembelajaran Maharotul Istima atau strategi pembelajaran Maharotul Istima di PPA 2 Mida Gontor. Boleh saja, siapa yang larang? Ya, jadi antum bisa menulis hal-hal yang sesederhana itu.
Kenapa? Karena tidak semua orang tahu. Yang tahu hanya antum saja dan Ustaz Wahyudi mungkin, kan gitu kan. Nah, contoh pendahuluan lihat kakak kelasnya atau bukan ini. Ya, nanti kalau antum di semester 7 akan ketemu saya di materi Islamisasi ilmu. Saya minta antum untuk menulis sesuatu. Coba antum lihat judulnya apa itu? Iya. Pendahuluannya apa? Common European Framework langsung ke sesuatu yang ditulis dalam judul. Jadi pendahuluan itu tidak perlu. Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat penting bagi umat Islam. Dan dia adalah bahasa yang dituturkan oleh lebih dari 10 juta penduduk di Indonesia. Iya, iya. Itu nggak usah ditulis. Langsung saja judulnya apa, pendahuluannya langsung mengambil salah satu pembahasan dari apa? Judul. Ya. Kalau ngomong di atas CEFR ya langsung tulis CEFR adalah apa, awalnya bagaimana. Atau CEFR pernah diteliti oleh orang dari Jerman namanya ini. Oh, ini ditulis kayak gitu. Jadi kita kayak orang cerita menulis itu. Itu ya. Cuman bedanya karya ilmiah. Karya ilmiah itu ciri-cirinya adalah apa? Langsung. Langsung itu jarang pakai mukodimah yang berputar-putar. Tidak seperti antum kalau mau lamaran atau basa-basi. Ya, lamaran orang tuanya. Siapa namanya yang ngantuk ini? Raffi. Apa? Raffi. Raffi. Saya orang tuanya Raffi. Jadi pergi ke Mantingan. Di sana ketemu orang tua yang lain. Bapak, di sini juga anaknya. Ya, saya ini kelas 4 KMI. Oh, gitu. Ya, ini Pak ya? Iya. Anak saya juga lulus gontor loh, Pak. Oh, gimana? Sudah disimak. Mau S1. Oh. Dari mana, Pak? Saya Semarang. Dari mana asalnya? Cianjur. Oh, Cianjur. Oh, saya deket, Pak. Saya Depok. Wah, berarti nah, ngobrol. Kan dia kan nggak langsung melamar misalnya. Sama kalau misalnya antum pernah menghadiri lamaran kakak, mesti ada mukadimah dulu. Gimana sehat? Dalam artikel 5 nggak bisa nulis kayak gitu. Ini beda dengan cara bertutur secara sosial. Kalau artikel ilmiah itu bertutur secara langsung. Judulnya apa, ngomong apa. Tapi kalau kita berkomunikasi dengan orang, judulnya apa, ngomongnya apa dulu. Ya Pak enggak? Antum ke Ustaz Wahyudi misalnya. Ustaz Wahyudi izin, benar apa enggak? Salah. Mestinya Assalamualaikum Ustaz Wahyudi. Saya Mahis dari Prodi PPA 2. Ini ingin mengadakan acara ini, waktunya ini, anggaran ini. Alhamdulillah sudah direstui Bapak Dekan dan mungkin kami diminta untuk resminya minta restu ke antum. Itu ngomongnya. Assalamualaikum Ustaz. Masa gitu. Nah, ini kalau itu karya ilmiah itu benar, tapi kalau itu di bidang sosial itu keliru. Ngerti bedanya? Jadi kayak gitu, karya ilmiah itu juga sebuah cerita dari yang sudah kita baca. Makanya kita harus paham. Contoh yang lain lagi, coba lihat. Ini siapa ini? Kakak kelasnya atau bukan? Ya, teori semiotika Charles Sanders Peirce. Latar belakang atau pendahuluan itu sama saja. Ya bisa dikatakan sama saja. Oh, langsung kan semiotika merupakan. Nah, langsung kalau judulnya ngomong semiotika berarti awal kalimatnya juga langsung ngomong semiotika. Sama juga yang tadi kalau judulnya ada tentang CEFR berarti ngomongnya langsung apa? CEFR. Satu contoh lagi. Ini punya siapa ini? Enggak itu loh yang siapa itu? Mahasiswa atau bukan? Ya, ini bahasa Inggris. Memang agak menguras kesabaran sih, tapi alhamdulillah yang bersangkutan sabar, jadi bisa selesai. Ya, memang begitulah kita menulis dan belajar. Ya harus sabar, kan? Nah, judulnya apa? The Theory of Plant Behavior on the Organization of Arabic Language Learning.
ngomongnya langsung apa? The theory of planned behavior. Nah, langsung pendahuluan itu adalah sesuatu yang langsung, tidak pakai berputar-putar, ya. Kalau dalam artikel ilmiah, pendahuluannya langsung saja. Metode ini kayaknya nggak usah deh. Karena metode itu biasanya ditulis ketika antum menulis penelitian tugas akhir atau jurnal, ya kan? Kok perlu nulis metode? Loh ya, kan antum mau meneliti sesuatu, kapan waktunya, di mana, itu namanya metode, berapa yang diwawancarai, habis itu datanya diapakan, nah itu namanya metode, ya kan? Data yang sudah ada, misalnya saya dapat data kuesioner hasil survei, diapakan? Masuk dibakar, kan nggak mungkin. Di entry ke dalam aplikasi untuk analisis statistik. Nah, contohnya kayak gitu. Antum dapat lembar jawaban anak-anak yang Eric Beckham, pernah nggak? Misalnya gitu ya, ada kan kadang-kadang Eric Beckham. Dia apakah nilainya? Apakah disyukuri kepada Tuhan yang Maha Esa saja? Bukan, tapi direkap, ya apa enggak? Makanya data penelitian itu yang antum dapatkan sama saja dengan merekap nilai. Bedanya itu merekap data yang bukan nilai angka. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang merekap nilai angka. Itu namanya apa? Pengumpulan data, analisis datanya pakai apa? Analisis data itu contohnya apa? Kalau antum misalnya merekap nilai, apa yang pengen antum tahu? Rata-rata. Iya apa enggak? Nah, rata-ratanya berapa? Maka analisis datanya apa? Dengan apa? Dengan rumus rata-rata. Itu analisis data. Tapi kalau menulis artikel ilmiah, analisis datanya mungkin lebih rumit lagi. Kalau sudah statistik, nanti pengen tahu mana yang kesimpulannya valid, mana yang tidak, mana yang H0, mana yang HA, mana yang dengan pendekatan teknik Alpha-Kronsberg dan sebagainya. Nanti antum tahu sendirilah, ya. Jadi gitu teman-teman sekalian. Pembahasan. Nah, pembahasan ini melanjutkan saja dari yang pendahuluan. Cuman dia bisa ngomong agak panjang lebar. Yang penting apa? Menjawab fokus penelitiannya apa. Terus jangan lupa menggunakan teori. Teori itu apa tuh teman-teman? Makhluk apakah teori itu? Teori itu adalah suatu hal yang menjelaskan gejala-gejala sosial atau gejala-gejala alam, ya kan? Hal-hal itu bisa dijelaskan dengan teori. Saya kasih contoh begini. Teman-teman pernah lihat Instagram? Nah, pernah lihat Instagramnya Gontor? Karena ada postingannya di situ? Ada. Ada yang komen nggak tentang postingannya di situ? Yang komen orang biasa atau macam-macam? Macam-macam. Ada wali santri yang komen? Ada. Kira-kira komennya wali santri apa? Masya Allah kan aku kena foto. Misalnya kayak gitu. Apalagi? Semangat solkenku. Misalnya apa itu? Ya, nama? Ngopo, padahal kita ngelihatnya opo, ya kan gitu. Tapi ya itulah wali santri. Tapi kan di situ menunjukkan bahwa konten itu membuat orang bereaksi. Ada teori namanya yield and shift theory yang melihat dan mengukur itu kepuasannya itu komentarnya apa aja. Ada nggak kalau misalnya di situ lagi ada foto perkajung, ada nggak yang alumni yang komen, anak zamanan komisah, misalnya kayak gitu. Anak zamanan Black Beret, wah anak zamanan Tamaman Berkacung, wah. Ada komen yang sifatnya nostalgia, ya apa enggak? Itu dijelaskan aja dalam ada teori yang menjelaskan. Makanya kalau antum mau menulis sesuatu, konsultasilah ke dosen supaya dosen itu bisa memilihkan teori untuk antum. Antum kan tidak tahu teorinya. Kenapa? Karena segala hal itu pasti ada penjelasannya dengan teori. Makanya kalau antum belum nemu, ya jangan disimpan di lubuk hati yang paling dalam, tapi ditanyakan ke dosennya. Ya, tulisan itu untuk dibaca, bukan untuk disimpan di lubuk hati yang paling dalam. Tidak akan jadi apa-apa nanti. Ya, itu ya. Menggunakan teori terus membandingkan dengan penelitian yang lainnya. Saya bandingkan kalau komentarnya pondok yang lain itu kok hampir sama ya? Iya, ya hampir sama. Berarti hampir sama juga.
Mungkin karena postingannya itu hampir sama jenisnya. Ada postingan yang membuat orang bereaksi anak zamanan, kan? Coba hari ini di sini ada fotonya. Siapa yang ngambil kamera nanti kita foto di sini. Nanti 10 tahun lagi misalnya diposting di IG. Nanti orang tua itu melihat, oh, Masya Allah anakku ikut acara gitu. Atau antum komen nanti, oh, anak zamanan pek. Wah, ada Harpusiada ya. Harpusiada tuh pek. Malah gitu. Sih kan gitu kan. Wah, anu zamanan. Zamanan. Zamanan ini orangnya apa itu? Nah, anu zamanan. Ya. Jadi dibandingkan, ya, mendiskusikan. Oh, ternyata kalau postingan-postingan di perusahaan nggak ada yang isinya nostalgia. Atau kalau postingan di tempat influencer nggak ada isinya nostalgia. Adanya apa? Kadang-kadang julid misalnya gitu kan. Atau apa ya? Ya intinya gitulah. Kadang-kadang apa namanya itu marah kan gitu kan, ngamuk atau apa kan gitu. Ya. Jadi itu biar antum itu ngerti, oh ternyata teori itu fungsinya menjelaskan. Jadi antum biar paham. Kok harus pakai teori? Ya kalau nggak ada teori berarti nggak bisa dijelaskan dengan suatu hal yang berhubungan dengan apa itu ilmu pengetahuan. Ya. Nah, eh, penutup. Ya, dalam artikel ilmiah ada penutup. Apa aja penutupnya? Demikian kami tulis artikel, kami tutup dengan baca hamdalah. Bukan itu penutupnya. Ya. Cek sana punya kakak kelasnya. Ya, penutup itu apa? Menjawab fokus penelitiannya apa. Oh, sudah ditulis. Berarti apa ini? Oh, ternyata anak-anak apa para netizen yang mengunjungi konten Instagram Gontor banyak berkomentar tentang nostalgia. Kenapa? Karena banyak postingan yang jadul misalnya kayak gitu. Atau apa, ya kan? Bisa kayak gitu. Atau menjelaskan ya, kembali ke fungsi artikel menjelaskan, ramal. Bisa meramal juga. Oh, berarti jika konten Instagram itu isinya hal-hal yang foto-foto lama atau apa, itu bisa menarik alumni. Kenapa? Akan menghasilkan komentar-komentar nostalgia. Ya. Kalau misalnya itu kok foto-fotonya kok terkait dengan personal-personal, akan menghasilkan komentar dari wali santri. Misalnya apa? Anak saya difoto. Atau komentar wali kelas. Zamanan Kak Doi, apalagi itu. Zamanan Mas Kani. Zamanan udah diri ya, kayak gitu, kayak gitu. Jadi itu ada komentar nostalgia juga. Ada juga komentar yang menyatakan kepuasan. Masya Allah dulu beliau mudabir saya itu baik sekali, begini, begini, begini. Wah, deng. Masya Allah Ustaz Wahyudi dulu prodi saya. Beliau ini. Nah, jadi kadang-kadang seperti itu. Itu contohnya dalam bidang penelitian media sosial. Kalau dalam bidang bahasa Arab bisa banyak sekali menjelaskan kenapa kok anak-anak lebih cepat masuk ketika maharatul istima dengan video yang bagus daripada video yang tidak bagus. Kayak gitu. Berarti kesimpulannya apa? Kalau bikin video pengajaran, bikinlah yang bagus. Bagus dari segi apanya? Soundnya. Ada nggak video yang soundnya terputus-putus nggak jelas? Ada. Tapi kalau soundnya bagus, pakai klip misalnya gitu atau pakai apa lah, itu membuat kontennya makin bagus. Ya. Kesimpulan itu bukan selalu ringkasan artikel. Ya. Jadi bukan meringkas, simpulkan enggak, justru menjawab hal-hal yang sudah antum jelaskan tadi itu kenapa. Daftar pustaka, perbanyak referensi dari jurnal ilmiah, terutama karya jurnal dosen yang sudah terbit baca. Dosennya sudah nulis, setiap tahun dosen itu minimal menulis satu artikel dan terbit. Makanya minimal setahun itu nulis tahun satu. Maka silakan dibaca. Nulis satu aja udah berat, ya kan? Kerjaan antum itu belajar saja. Ya, kalau antum tidak belajar, berarti antum tidak bekerja. Kan kayak gitu. Ya. Nah, hati-hati nanti jatuh. Ya. Minimal referensinya apa? Jurnal yang terbit 5 sampai 10 tahun terakhir. Bisa juga antum menggunakan aplikasi manajemen sitasi. Apa itu? Itu adalah aplikasi untuk buat footnote. Ya kan? Secara otomatis biar ngetik footnote-nya tidak manual. Itu cek di tutorial saya.
Ya, seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Syukron wa ma'an aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pas 40 menit.